ya Bang Ege. Ini kita hari ini hadir di Jogja di Universitas Islam Indonesia, ya. Tepuk tangan hadirin sekalian, ya. Topik kita kali ini topik yang tidak biasa, yaitu Jawa dan kekuasaan, ya. Nah, kita pengen tanya nih dengan audiens mahasiswa di ruangan ini, ya. Mau tanya adik yang di sebelah kanan, ya. Dari 7 presiden Indonesia sampai sejauh ini, siapa presiden Indonesia yang menurut adik terbaik? Pak Harto. Tepuk tangan. Ya. Saya dong. Saya nanya ke, ya ada hal yang tepat. Dari 7 presiden yang pernah dimiliki Indonesia, menurut Anda siapa yang dianggap presiden terbaik? Soekarno. Lanjut Bang, lanjut. Satu lagi ya. Iya boleh. Kamu yang nomor 3. Kalau kamu jawabannya apa? Siapa? Gus Dur. Satu lagi. Ya. Saya tanya satu lagi ya sebelum kita nanti ke panggung ya. Adek siapa namanya? Ya, Fauzi. Siapa presiden Indonesia terbaik sampai dengan hari ini? Fauzi? Pak Habibie. Baik. 4 loh, sudah 4. 4 saja. Karena kita akan membahas masalah ini Bang Ege. Kalau adil, kalau mau 7, saya yakin 7-7-nya disebut ya. Itu namanya giliran Bang. Iya. Baik, kita ke depan ya. Kita ke depan. Nah, malam ini Bang Ege kita punya tamu yang sangat-sangat spesial yang hadir khusus di Universitas Islam Indonesia, ya. Yang pertama, ya, yang ganteng sekali, ya, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Wow. Karena masih muda kita panggil Mas Ganjar, boleh Mas? Boleh. Dia merasa seperti pulang kampung. Pulang kampung. Karena pernah kuliah di sini. Di Yogyakarta. Dan di tengah-tengahnya, jadi disebutkan ya bahwa kampus UI ini adalah kampus perjuangan, betul ya? Luar biasa. Hadir bersama kita pejuang yang sangat terkenal, ya, pejuang yang sangat terkenal, yang dulu dikenal dengan nama Nagabonar. Satu-satunya tentara yang memberikan dan menaikkan pangkatnya sendiri. Dan juga sebagai pejuang yang sering melihat alangkah lucunya negeri ini. Ya, kita sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan catatan penting Bang, catatan penting, itu tidak mengangkat diri sendiri, tetapi dipilih oleh rakyat Jawa Barat. Tepuk tangan kita. Ya, Kang Deddy Mizwar. Ya. Sebelahnya budayawan. Ini mengangkat diri sendiri atau enggak? Kalau budayawan itu diakui oleh komunitasnya dan diakui oleh masyarakat. Baik, ya. Yaitu Mas Pri GS. Ya. Pak, mohon maaf, GS-nya itu apa Pak ya? Singkatan dari apa, sejenis aki? Oh. Mohon maaf. Saya yakin dia sangat lapang hatinya, lebih luas daripada sekedar permobilan. GS, ini sudah marah aku. Turun. Bang, nama saya itu hanya Supriyanto sebetulnya. Supriyanto. GS itu hanya naik rating. Oke. Jadi yang diberikan oleh beliau itu bukan gelar budayawan tapi gelar GS. Ya. Terima kasih. Sudah, jangan ada perpanjang. Supaya kita jangan perpanjang. Ya, kita mulai. Jawa dan kekuasaan. Ya. Dulu kan ada ramalan, betul ya? Jayabaya Pak. Iya. Notonogoro. Iya. Saya termasuk yang sangat percaya pada ramalan Notonogoro. Tapi boleh nggak Bang, ramalannya kita simpan? Oh ya, supaya nanti makin penasaran. Oke. Nah, hasil ramalan dikaitkan dengan survei. Jadi begini, kita keluarkan dulu survei, ya. Kalau dalam dunia politik itu ada 2 jenis ilmu. Pertama ilmu bumi, yang kedua ilmu langit. Ya. Nah, saya ini ilmu bumi, yaitu survei. Pertanyaannya,
Ini survei dilaksanakan di 5 kota lewat telepon. Siapakah presiden terbaik Republik Indonesia? Mari Bang. Nomor 1 paling banyak Soeharto 27,5%. Kita tepuk tangan. Ya. Yang kedua Bang Ege, Soekarno Ya. 24,8%. Ya. Yang ketiga Joko Widodo 23,8%. Keempat Susilo Bambang Yudhoyono 9%. ya. BJ Habibie ya 5%. Ya. Ini BJ-nya benar-benar bukan ngarang sendiri ya. Berikutnya Silakan Pak, terus Pak. Abdurrahman Wahid 2,3%, Megawati Soekarno Putri 0,5%. Kita tepuk tangan semua. Saya ini langsung harus memberi catatan. Sebagai dosen harus memberi catatan Ya. bahwa ini adalah survei melalui telepon Di 5 kota. di 5 kota. Di Indonesia. Jadi tidak bisa dianggap mewakili seluruh Indonesia, ya paling Ya. tidak dianggap mewakili pengguna telepon di 5 kota tersebut dan bisa memberikan semacam Ya. data buat acara ini. Ya, ya, ya. Lagi pula kan orang yang merasakan langsung misalnya, Ya. kalau merasakan langsung sejak zaman Pak Harto, Baik. itu pasti sudah tua-tua sekali ya, sampai. Betul, betul. Ya. Ya. Seperti abang lah kira-kira begitu ya. Di atas saya Pak, di atas saya Pak. Ya, kita tanya dengan narasumber ya. Kita mulai dengan Pak Deddy Mizwar. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hasil survei ini? Silakan Pak Deddy Mizwar. Ya, saya kira ini Mungkin mengapa presiden ini lebih tinggi dan seterusnya di mata masyarakat? saya kira memang kalau dari survei 5 kota ya, 5 kota. seperti Soeharto, Soekarno, Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, saya kira cukup masuk akal. Cukup masuk akal. Cukup masuk akal. Oke, baik. Tepuk tangan dulu biar masuk akalnya ini. Kenapa masuk akal, Bang? Kenapa masuk akal? Ya, Kenapa masuk akal? ya zaman sekarang saya masih kita lihat ada anak lebih anak zamanku toh. Itu dia. Baik, kita boleh tanya dengan Pak Sosmed Gu. luar biasa itu. Pak Gu, Pak Ganjar Pranowo, Ya. Kenapa? bagaimana tanggapan Bapak terhadap hasil survei ini? Mungkin pemilihnya banyak orang Jawa itu. Iya. Jadi temanya agak pas kan ya? Iya. Ya. Memang begitu ya? Betul. Betul. Kan random Ya, Pak, random. ada di Tapi dia- Jakarta, ada di Bilangnya betul. Iya, tadi. ada di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, Ya. di Bandung. Ya, Ya. memang banyak di Jawa. Banyak di Jawa. Banyak di Jawa. Betul, ya, kita akui. Bapak kok tahu sih Pak? Hebat ya gubernur tahu semua ya. Ya masa surveinya dokter misalnya kita nggak. Iya. Apalagi dokter masih baru kan? Ya. Dokternya masih baru kan? Oh, ya. Mohon maklum beliau ketua saya di KGM. Oke, Mas Pri, barangkali Bang. Nggak, ini sudah nggak marah, wajahnya sih sudah nggak marah. Abang yang jangan saya orang abang ya. Jadi begini ya Mas ya. Ini Udah hilang. Bapak memberi komentar tentang Candi Borobudur nih. Pak, ini nih Pak. Siapakah presiden terbaik Republik Indonesia? Pak Harto, Bung Karno, kemudian Pak Jokowi, Ya. Pak SBY, Ya. Pak BJ, Profesor Habibie dan semua yang lain. Kira-kira kenapa jawabannya seperti itu Pak Pri? Ya. Saya malah agak butuh bertanya, jangan-jangan saya ini tidak percaya pada pembuat surveinya. Ini Pak, ini. Saya dosen Pak, dosen. Jangankan surveinya, tongkrongannya saja agak meragukan. Tenang Pak, tenang Pak. Dia biasa begitu, tapi hatinya baik Pak. Ya. Belum seberapa dibandingkan Pak Ahok, belum. Tapi ada kemungkinan Pak, ini kalau hasil surveinya seperti ini, dibacanya menurut budayawan seperti apa? Mas, saya kira Jawa memang memiliki tradisi panjang ya, Mas Effendi Ghazali. Nah, tradisi Pancar? panjang. Oh panjang. Panjang. Saya pikir pancar ganjar gitu ya, enggak. Panjang. Apa maksud Anda ini? Enggak sih. Baik. Bang, supaya jangan ditanya dulu maksudnya apa. Ya. Lebih baik kita closing dulu dan kita nanti ada pertanyaan apakah seorang presiden harus berasal dari suku tertentu atau jawabannya akan kita berikan setelah
pesan-pesan berikut ini. Tetap di Suara Rakyat. Kembali di Suara Rakyat live dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya. Meriah sekali di sini, Bang. Ada tadi, ya Bang, yang daftar ada 2.700, tapi cuma 1.200 yang ada dalam ruangan ini. Ya. Sebalik. Iya dong. Ya. Kan ruangannya cuma bisa nampung 1.200. Oh, yang daftar 2.700. 2.700. Saking sempitnya. Baik. Itu ada yang memainkan gamelan, saya nggak lihat di mana ada, Bang. Tapi pertanyaan saya, itu mahasiswa UI bukan kira-kira, Bang? Yang mana? Yang main gamelan tadi? Pernah mungkin. Pernah ya. Pernah. Nah, ngomong-ngomong soal gamelan, ya Bang ya. Kan dulu katanya ada ramalan. Bukan pujangga Jawa namanya Ronggo Warsito yang meramalkan bahwa pemimpin republik itu namanya bisa disingkat ya menjadi kalimat Noto Negoro. Saya percaya Noto Negoro. Saya nggak percaya, Bang. Abang percaya? Ya. Karena kan dari Noto Negoro itu, dari 7 presiden kita mungkin terbukti cuma 2 saja. Yang pertama Soekarno, betul. Yang kedua presiden kita Soeharto, terbukti kan? Iya. Tapi kan presiden kita yang ketiga namanya B.J. Habibie. Itu ya? Sebetulnya bukan mereka yang meramalkan ke masa depan itu futuristik. Ya. Sesudah itu sudah harus mulai menggunakan pendekatan postmodernis. Waduh. Mentang-mentang ya. Jadi Noto, Soekarno, Soeharto. No yang ini mungkin tidak langsung diartikan sebagai no. Jadi Noto, no itu barangkali nomor 1 ilmunya. Profesor B.J. Habibie. Noto, no. Iya juga ya. Iya. Go. Jangan langsung dibaca namanya. Go. Gitu aja kok repot. Gus Dur. Noto, no, go, wrong. Ratunya orang-orang cilik. Bu Mega ya. Ratu, bukan ratu. Ratunya orang-orang cilik, Bu Mega. Noto, no, go, wrong. Terus balik lagi, no lagi. Terus salah kan Susilo Bambang Yudhoyono. Oh ya benar. Ya benar. To. Salah. Joko Widodo nggak ada to-nya. To lagi. Postmodernis. Ya tahu. To ini tolak korupsi. Oh, Jokowi maksudnya. Ya. Noto no go. Ya. Go ini bisa 2. Ya. Bisa Ganjar. Atau bisa juga yang di Jakarta. Iya. Go, Ahok go. Tapi macam ramalan loh, Pak. Iya, ramalan. Boleh. Iya. Nah, kan begini, Bang. Ya. Ada yang mengatakan memang presiden di Indonesia itu, nanti kita lihat surveinya juga, harus datang dari suku. Ya, kita harus dari dari suku tertentu begitu ya. Suku Jawa, katakanlah begitu. Dan saya lihat juga ya memang kenapa suku Jawa yang jadi presiden selain karena jumlahnya banyak seperti kata Pak Ganjar tadi. Yang kedua memang orang Jawa itu kan sabar, santun gitu ya. Contohnya Gubernur Jakarta. Maaf. Gubernur Jakarta. Bukan orang Jawa, Pak. Jawa. Basuki Cahayapurnama. Iya. Namanya sih gitu. Nah, gimana kita tanggapan dari Mas Pri dulu, Bang. Mas Pri ya. Sekarang Mas Pri yang pertama. Bagaimana sih hubungan kekuasaan dengan Jawa itu? Ada tidak? Khususnya Jawa. Begini, Dependi. Ya. Ini sudah mulai enak, udah hubungan saudara. Silakan, brother.
Ini kali punya hubungan sedarah kotor. Kepemimpinan itu pada akhirnya bukan suku dan bukan soal-soal yang lain, tapi nilai. Ya. Dan nilai itu sangat dinamis. Ada dominasinya, tetapi ada siklusnya juga. Seperti juga dunia host kan? Dulu itu dunia host selalu harus ganteng-ganteng. Surveinya mana? Surveinya mana? Ya kan? Ini host begini, ini kecelakaan sejarah ini. Yang ini kan? Kan dia marahnya sama Anda. Ya, tapi boleh disebut nggak bahwa host yang ini adalah masa transisi gitu. Jangan Pak. Lihat, nilai itu dinamis. Jadi nanti Jawa, Sumatera, Irian itu kalau mempesona kita, saya kira kita akan terpesona. Ya. Sekarang kita banyak keterpesonaan non Jawa. Saya sebagai orang Jawa mengerti betul apa-apa yang mempesona dari Jawa dan apa yang tidak mempesona dari Jawa. Soal yang tidak mempesona dari Jawa tentu tidak akan saya omongkan di sini. Sudah gitu aja, jangan panjang-panjang. Gantian narasumbernya kan 3, jangan saya. Iya. Saya mau tanya sama Bang Deddy Mizwar ya, karena Bang Deddy ini kan bukan orang Jawa. Walaupun sebetulnya kalau kata orang Sumatera dan kata orang Kalimantan, semua tinggal di Jawa itu ya orang Jawa. Iya betul. Walaupun beliau orang Sunda. Nah sebelum Bang Deddy menjawab, sebetulnya baru pada tahun 2010 sensus di Republik ini menanyakan suku. Sebelumnya hanya menanyakan bahasa ibu karena urusan SARA. Tapi semenjak tahun 70-an, Bang Roma sudah merumuskan suku-suku di Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada lain-lain lah. Ya, betul. Dan ternyata menurut BPS, mengutip buku siapa Pak itu Pak? jadi sensus BPS ternyata memang menemukan bahwa Bang Roma betul. Suku terbanyak di Indonesia itu Jawa, 42%. Jawa, ya. Suku kedua terbanyak di Indonesia itu 15%, ya. Dan sisanya lain-lainnya. Dan banyak lagi yang lainnya. Ya. Boleh Bang Deddy jelaskan dulu kira-kira dari kacamata orang Sunda sebetulnya perspektif kekuasaan Republik Indonesia itu seperti apa? Ya, jadi memang pada kenyataannya seperti survei tadi, paling banyak di Indonesia orang Jawa. Iya. Kemudian dari tradisi kekuasaan, ini saya belum tentu benar, jadi jangan percaya dulu omongan saya. Iya. Nah, jadi dari tradisi kekuasaan, sejarah kerajaan-kerajaan, kekuasaan tadi di Jawa ini yang paling dominan sampai Majapahit dengan Gajah Bana luar biasa. Iya. Nah, saya sebelum abang lanjutkan, ini ada surveinya nih Bang. Apakah Presiden RI harus berasal dari suku tertentu? 95% mengatakan tidak, hanya 3,3% yang mengatakan ya. 1,3 tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi masyarakat sebetulnya tidak mengatakan harus berasal dari suku tertentu. Dan yang 3,3% belum tentu mengatakan Jawa ya. Bisa juga iya suku. Tapi kenapa Bang? Mayoritas, misalnya. sekali lagi kenapa mayoritas Presiden Indonesia berasal dari suku Jawa? Kalau kita sepakat bahwa tradisi ini kan nilai-nilai ya, kebiasaan atau keyakinan. Ini kadang-kadang nggak sadar bicara keyakinan kan sudah keluar nalar kadang-kadang. Yang kita sepakati ini kalau itu keyakinan dan kemudian dari generasi ke generasi dan dinamis sifatnya, maka saya kira ini memang sangat berpengaruh pada kekuasaan itu sendiri. So, tadi yang banyaknya orang Jawa jelas, kemudian tradisi kekuasaan dari sejarah kita, ya kan, itu di Jawa, bukan di mana-mana gitu. Kemudian transmigrasi ya, Jawa banyak sekali keluar. Kemudian beranak pinak, kan, di mana-mana. Ini wajar-wajar saja kan. Termasuk Jawa Barat kan Mas? Termasuk Jawa Barat. Iya. Nomor 2 Jawa Barat kan, orang Sunda kan paling besar. Mas Ganjar? Ya, kalau sejarahnya kan sama. Mulai dari kerajaan, banyaknya orang, dan awal-awal orang yang sekolah hampir semua di Jawa kan. Ini berdua ini? Iya, beliau dari Padang, saya dari Palembang. Makanya sekolahnya agak belakangan memang. Iya, memang begitu. Terus sekolahnya susah lagi. Jadi kalau ditanya ya, itu kan ditanya 90% tidak. Iya, tidak. Kalau nolak kan nggak pernah ditanya waktu 15 itu. Iya. Atau begini Mas Saudari, ini jenis responden yang tidak cocok antara kata-kata dan perilaku. Iya. Jadi kalau dibilang tidak, tapi kalau nyoblos jauh.
Mulai. Apakah apakah itu berarti peluang Mas Ganjar lebih besar dari Bang Deddy Mizwar untuk menjadi presiden? Mas Ganjar? Silakan jawab. Sensitif ini. Sensitif. Ini isu yang sensitif, Pak. Tadi sudah dinyatakan jangan masuk ke yang begini. Tapi silakan Mas. Karena ini sensitif Bang, lebih baik kita komersial break dulu. Kan pengalamannya ada Bung Karno ya. Bung Karno. Orang Jawa, Ya. sekolah tinggi dipercaya. Ya. Terus kemudian ada Pak Harto dari Ya. tentara, kan begitu ya. Terus kemudian orang bicara setelah itu siapa? Siapa? Saat itu kan sudah ada pikiran orang mulai tidak Jawa. Iya. Dicoba, tapi sebentar Pak Habibie. Sebentar kan? Habibie. Nah, akhirnya muncul lagi. Tapi ketika orang memilih, pengalaman sejarahnya memang tadi itu perilakunya berbeda. Iya. Pak Jokowi rasa-rasanya waktu mau berdampingan juga mencarinya sama. Iya. Ini Jawa-Jawa atau Jawa luar Jawa. Iya. Tapi dalam konteks keindonesiaan saya kira sekarang sudah bagus. Sudah bagus. Jadi saya kira survei itu ada benarnya lah. Iya. Bahwa nanti milihnya siapa itu urusan dipilih. Baik. Urusan dipilih kan. Karena sudah ada benarnya, ya. Tetap di Suara Rakyat, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali di Suara Rakyat dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya, ini narasumber kita Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Bang Deddy Mizwar, Kang Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Mas Priges Budayawan. Silakan Bang. Ya, saya sudah bersama-sama dengan Kang Priges ya. Ya. Berarti saya sekarang mau menanyakan satu hal pada dia. Ya. Ini kan jadi menarik tadi bahwa soal suku tidak menjadi persoalan. Kita semua sepakat ya bahwa Indonesia itu adalah taman sari yang berwarna-warni. Ya, tapi jangan dekat-dekat ngomongnya. jadi begini Pak ya. Tapi kalau tadi ditanya siapa yang terbaik, 3 yang dari awal itu 3-3-nya dari Jawa. Ya. Jadi gimana tuh Mas Pri? Jawa kan memang memiliki sejarah panjang ya di Pendi ya. Sejarah itu tidak mungkin dominasinya digradasi begitu saja. Tetapi sekarang ini dengan demokratisasi, degradasi itu berlangsung lebih cepat. Karena ia berbasis nilai sudah. Jadi bahkan ketika orang berbasis nilai, orang-orang seperti Anda ini bisa laris sekali. Karena kamera tidak peduli wajah lagi sekarang ini. Bagian itu bisa jangan diulang Pak ya. Kita masuk ke, jadi dalam hal ini ada juga pengaruh kamera ya. Kamera, bagaimana membuat itu sebagai sebuah pencitraan di media, boleh begitu? Saya nggak bermaksud mengatakan bahwa yang di sebelah saya itu juga sering tampil di iklan-iklan, enggak ya. Apa maksud Anda itu? Jadi ada yang tampil di iklan dan sebagainya, lalu lama-lama menjadi makin masuk juga ke perasaan dan pikiran masyarakat. Salah satu efek tradisi itu bukan kualitasnya dulu, tetapi rutinitasnya dulu. Iya. Jadi soal-soal yang bersifat kontinu itu walaupun jelek, itu nendang gitu. Jadi melihat Mas Kodari misalnya, secara artistik kan agak bermasalah. Tetapi misalnya kita harus nonton Anda terus lama-lama kita percaya kalau Anda ganteng loh. Iya. Terima kasih Pak. Supaya makin percaya kita lihat surveinya dulu ya Pak ya. Jadi ada survei. Ya, pertanyaannya, seorang presiden apakah harus berasal dari suku tertentu atau memiliki kemampuan? Ternyata jawabannya mayoritas sekali, 96,5% mengatakan kemampuan. Kita tepuk tangan ya. Dan yang mengatakan latar belakang masih ada, yaitu 2%, sisanya tidak tahu, tidak menjawab. Mungkin kalau dalam kapan? Minggu lalu. Kalau kita lihat 2 kali tayangan terakhir tadi, kayaknya sudah mulai ada pergeseran. Kan? Pergeseran. Tidak harus Jawa. Maka basisnya sudah kompetensi, kemampuan, ya kan? Saya menduga ini anak-anak muda, mungkin dia mulai terdidik, banyak mendapatkan informasi bagus, dan kemudian mengesampingkan yang sifatnya suku, dan itu menurut saya kayaknya 2 tampilan yang terakhir ini sudah menunjukkan ke depan problem suku sudah tidak
tidak lagi dominan. Tidak dominan. Tidak dominan. Jadi yang penting itu adalah kemampuan. Kemampuan. Iya. Kata survei. Kata survei. Berapa orang yang disurvei? 400 orang. 400 orang. 400 orang. Bayar nggak? Sampelnya 400. Bayar nggak? Bayar. Siapa? Kalau respondennya tidak dibayar. Nggak dibayar. Lewat telepon, susah mau ngasih duitnya. Oh, nggak sih. Tapi surveinya dibayar. Siap, harus dibayar. Oke. Iya, Iya, netral. Oh, netral ya. Oke. Dibayar Mas. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Ada Ya, kita pertanyaannya dibayar dulu itu nanti. Harus. Jelas dulu. Iya. Yang jelas dulu yang Iya. yang ditanyain dibayar apa enggak. Cukup buat balik modal. Kalau enggak ke jalan buat TV One. Kepentingan demi kepentingan ilmiah. Ilmiah. Cuma yang menjadi menarik kalau boleh saya tanya 96,5% itu kemampuan, betul ya? Kemampuan nanti kan macam-macam ada juga di segmen selanjutnya. Ya. Tetapi yang menjadi menarik apakah 96,5% ini Ya. termasuk juga kemampuan membangun pencitraan misalnya. Iya. Oh ya. Oke. Iya. Ini kok kenapa? Ini lebih beran kok langsung larinya ke sini. Ini dia. Saya temenin Bang Ege. Saya ini sebetulnya nggak perlu pencitraan. Iya, karena Sebab saya ingin jadi apa, sobat? iya. Ingin jadi presiden. Iya. 6 bulan saya akan jadi presiden. Tinggal bikin filmnya jadi presiden saya. Iya, benar juga sih. Iya. Bahkan pengen jadi malaikat 6 bulan jadi malaikat. saya. Jenderal sudah pernah Apalagi? jadi jenderal. Apalagi? Jadi kembali kepada 2 survei tadi, Iya. itulah survei yang Iya. ditanya, Iya. bukan saat di bilik pencoblosan. Iya. Ini survei yang ditanya. Iya. Atau lebih tepatnya Jangan masalah suku. Betul. Sekarang suku yang nggak perlu ada suku di Indonesia bisa di presiden bisa. Iya. Kan dia harus warga negara Indonesia asli. Betul. Orang Afrika pun bisa jadi warga negara Indonesia kan? Atau lebih tepatnya pilihan itu menjadi lebih nyata lebih serius, apabila iya. diminta untuk memilih nama calon ya. Ketika memilih nama calon, jelas orangnya, pilihan itu menjadi lebih real, katakanlah begitu ya. Kalau ini kan pertanyaan yang sifatnya lebih normatif ya. Mungkin kita bisa tanya juga kepada mahasiswa yang ada di sini, barangkali ada yang punya pertanyaan atau Boleh? Ada? Ya. Oh, ini. Kalau kamera men-shoot dengan jelas ke wajahnya, boleh minta di close up sedikit? Ya. Kalau dari wajahnya ini dari mana ini? Enggak, saya melihat seperti pemeran Habibie waktu muda ini. Iya. Betul ya? Coba lihat. Coba lihat. Betul ya? Kacau. Ya, Betul ya? Namanya siapa, Dek? nama saya Hafid. Hafid. Iya. Kalau yang mau saya tanyakan, kan kalau kita lihat pemerintahan nasional sekarang, baik menteri, presiden itu kan sangat Javanisentris ya. Lalu apakah memang Javanisentris ini sengaja dibentuk karena keengganan dari orang-orang Jawa, kalau kita lihat masalah historis tadi, untuk melepaskan kekuasaannya dalam tanda kutip di Indonesia? Atau kalau kita bicara masalah modern demokrasi, ini adalah keinginan dari partai politik untuk meraup suara dari notabene suku Jawa yang notabene adalah suku terbesar di Indonesia, seperti itu. Ya, kalau David sendiri aslinya dari mana? Dari Aceh, saya non Jawa. Aceh? Tapi orang Jawa? Non Jawa, Aceh. Oh, non Jawa Aceh. Oh, Iya. baik ya. Menarik. Aceh orang Jawa. Aceh. Iya. Satu ya. Pertanyaan dari Aceh. Mau langsung ditujukan kepada siapa? Secara khusus. Mungkin buat ketiga-tiga ya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Secara khusus tiga-tiganya, pintar Iya, juga ya khusus tapi tiga-tiganya. Mas Ganjar silakan. Pertanyaan dari Hafiz tadi. Yang nggak selalu sebenarnya trennya adalah kalau hari ini ya. Apalagi kalau kita lihat hari ini cara memilihnya sudah langsung. Kalau cara memilihnya langsung, pasti popularitas akan menjadi pertimbangan. Pasti popularitas. Kalau tadi basisnya kemampuan, ini ketika memang nggak ada, Mas. Ketika nama tidak ada. Nama nggak ada. Saya yakin. Orang bicara mampu sudah terbukti, ada mulai dari pilkada, kita beberapa kali pilihan presiden langsung ya. Kalau orang bicara mampu, sebelum disebut nama, masih kualitatif orang bicara mampu. Iya. Tapi begitu ada nama dan tingkat ketokohannya itu menjadi tinggi, dominan, dugaan saya kemampuan akan bergeser. Kemampuan akan bergeser untuk mengikuti siapa tokoh yang kemudian diidolakan. Nanti sudah selera kalau sudah itu. Oh, saya suka pinternya, saya suka gayanya, saya suka nyanyinya, ya kan? Saya suka Kalau Mas Ganjar kira-kira pemilih Jawa Tengah suka apanya, Mas? Kalau Mas Ganjar kemarin milih Mas Ganjar, suka apanya?
menurut perasaan Mas atau dari pengakuan masyarakat? Saya belum ada apa namanya yang ini warga Jawa, orang Jawa. Saya memilih beliau. Oke. Yang mempersona rambutnya. Rambutnya. Oke. Mas. Kenapa kemudian banyak orang yang meminta Mas Ganjar, kenapa sih rambutnya nggak disemir? Iya. Perasaan saya ternyata ngeklik meskipun tidak saya catat. Iya. Dia tertarik sama rambut saya. Kepada rambutnya. Kenapa? Mudah-mudahan tertarik kepada rambutnya saja, tapi tidak pada orangnya ya. Oh iya itu. Iya. Dan memang saya tidak nyemir terus akhirnya. Ya, sengaja dan hemat semir juga ya Mas ya. Artinya yang kedua itu lebih betul. Lebih betul. Ada arti yang ketiga juga, bahwa beliau tidak pernah masuk ke dalam dunia hitam, ya. Selalu dunia putih, kira-kira gitu ya. Baik, Bang, kita lanjutkan dengan narasumber berikutnya. Ya, kita akan kembali dulu. Ya, kita break sebentar. Habis tetap itu mahasiswa lagi ya. Tetap di Suara Rakyat, live dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya, terima kasih masih bersama Suara Rakyat dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya. Bang Ege? Ya, kita masih mendiskusikan mengenai Jawa dan kekuasaan. Ya. Menarik juga untuk menanyakan apa tujuan dari diskusi ini. Hari ini kebetulan 2 Mei, betul ya? Hari Pendidikan Nasional. Kita semakin tercerahkan atau kita gali terus kemungkinan bahwa pada kenyataannya nanti hal-hal seperti apa yang akan menentukan pemimpin Indonesia itu, baik melalui misalnya pilkada ataupun melalui pemilihan presiden nantinya. Karena dalam semua, kalau dalam textbook komunikasi politik selalu dinyatakan sangat banyak politisi, tetapi sangat sedikit pemimpin. Itu ya, itu yang selalu dinyatakan. Baik, Bang Ege, pengalaman saya survei pilkada ya, Mas Ganjar ya. Sebetulnya jawaban masyarakat itu sangat beragam dan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, sekarang kita menampilkan hasil survei yang dilakukan di 5 wilayah ya. Pertanyaannya adalah apa ukuran keberhasilan seorang presiden? Ya, yang pertama ternyata adalah rakyat sejahtera 40,8% ya. Iya, kemudian negara aman 14,3%, pembangunan merata 10,8%, ekonomi maju 9,8%, sembako murah 3,5%, tidak ada korupsi 2%, dan lain-lainnya adalah 19,1%. Iya, iya. Jadi silakan korupsi, yang penting rakyat sejahtera. Waduh. Silakan Bang, silakan Bang. Lanjutkan. Kalau lihat tidak ada korupsi, misalnya 2%, yang penting adalah rakyat sejahtera 40%. Nggak apa-apa korupsi, yang penting rakyat sejahtera, begitu kan jadinya? Iya. Agak ngeri-ngeri juga sih. Kayaknya salah kan? Jadi sebetulnya survei yang salah. Iya. Mas, jadi silakan. Silakan. Waktu apa namanya pertanyaan ini dilempar kepada responden, ini tertutup atau terbuka? Terbuka. Oh, terbuka. Dan musuh sendiri. Iya, bukan ditanya, ya artinya tidak pilih jawaban. Iya. Oke. Dan ternyata korupsi hanya 2% ya? Iya. Jadi prioritas kalau kita lihat survei ini memang ternyata ini agak mirip dengan survei-survei nasional yang standar, di mana persoalan kesejahteraan dan persoalan ekonomi itu masih menjadi prioritas atau pilihan terbesar bagi masyarakat di Indonesia. Atau keputusasaan memberantas korupsi. Bisa juga. Yang jelas, saya garis bawahi lagi dinyatakan oleh Kang Deddy Mezwar, bisa jadi yang 2% itu adalah keputusasaan dalam memberantas korupsi. Betul demikian? Bener kan? Iya. Diucapkan dengan sayup-sayup. Artinya yang mengucapkannya juga putus asa. Tapi menarik Bang. Apa namanya Mas Ganjar? Boleh kita tanya ya? Kalau prioritas ya pekerjaan dari Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah itu apa sih kira-kira? Ya kira-kira ini Gubernur Jawa Tengah ini kan mini presiden atau presiden mini lah kira-kira begitu. Kalau ini ya, kalau dari survei ini ya, pertama kali saya masuk, saya tanya dulu kepada masyarakat,
sosmed aja lah kita tanya, apa sih problemnya? Rata-rata dia spesifik, infrastruktur. Karena di kampung itu kalau jalannya rusak, jelek, dia nggak ada pembangunan. Infrastruktur ya Mas ya? Infrastruktur. Tapi yang kedua yang menarik sebenarnya, dia benci banget sama korupsi. Dan dia bilang, pungli, buat KTP, buat KK, kalau mau jadi PNS, mohon maaf ya, terus kemudian dia nyogok, buat apa-apa nyogok. Sebenarnya, korupsi itu menjadi perhatian yang luar biasa. Tapi, mungkin agak berbeda ketika kemudian dilakukan survei ini, apakah kemudian pungli yang korupsi, kalau sedikit nggak apa-apa kok gitu ya, sehingga kita permisif. Kalau Pak Gub sendiri barangkali punya prioritas pekerjaan dalam tahun ini atau 5 tahun apa yang sudah prioritas? Jadi tahun pertama ternyata sambil berjalan prioritas saya adalah reformasi birokrasi karena image publik itu seperti itu, sulit, semuanya susah, bayar, diperas, pungli dan seterusnya. Tahun kedua kemudian kita bangun infrastruktur. Tahun ketiga kita mengarah pada bagaimana kesejahteraan ini real karena orang semua berbicara soal kemiskinan. Makanya orang susah cari modal. Ya saya bilang, oke, kalau cari modal susah, akses modal susah. Sekarang apa yang ada di pemerintah? Kurnya udah diturunin single digit, masih 9%. Saya punya bank nih, Bank Jateng. Sekarang saya minta Anda membuat kredit murah. Ternyata bisa dibuat 7%. Bahkan untuk startup bisnis itu bisa cukup 2% bunganya, maksimum cuma 2 juta. Artinya apa? Ternyata harapan masyarakat untuk sejahtera itu, saya pengen sejahtera. Satu, saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu alamatnya. Maka sekarang kita kasih cara dan kita kasih alamat kepada mereka. Agak relevan, cuman ini loncatnya kayaknya agak kejauhan. Mungkin kalau pertanyaannya dibolak-balik lagi, mungkin akan bisa agak lebih dekat. Saya kira bisa jadi satu perbandingan ya Mas. Kita pernah survei nasional. Pertanyaannya bukan apa ukuran keberhasilan seorang presiden, tapi apa permasalahan yang paling penting. Pada umumnya satu mengatakan ekonomi, tapi pernah juga jawabannya korupsi. Begitu. Jadi ini juga tergantung pertanyaan. Kalau ditanya apa permasalahan yang paling penting, mungkin korupsi nomor 1, nomor 2. Tapi kalau ditanya apa ukuran keberhasilan presiden paling tinggi, ternyata larinya kepada urusan perut. Begitu. Coba kalau kita vote di sini kira-kira banyak yang mana? Nanti kita coba Pak, kita akan melakukan survei tersendiri di UII. Tapi sebelum kita melakukan survei di UI, kita harus break dulu Bang. Bertanya kepada mahasiswa? Nanti kita akan bertanya kepada mahasiswa pada segmen berikutnya. Tetap di Suara Rakyat, live dari UII Yogyakarta. Iya, masih di Suara Rakyat langsung dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya. Dan tidak hanya di Jakarta ada gubernur yang tegas, ada juga gubernur di provinsi lain yang marah-marah, misalnya di Jembatan Timbang dan lain sebagainya. Anda tahu ya, pernah terjadi. Nah, tadi pertanyaannya adalah ya, kalau boleh kita tanya kepada teman-teman mahasiswa di UI dan semua yang hadir di sini, mana yang lebih penting? Tadi kan kriteria keberhasilan pemimpin itu, tadi yang pertama, jadi saya mau menanya antara 2 hal. Yang menyatakan rakyat sejahtera, siapa? Boleh tunjuk tangan. Yang menyatakan rakyat sejahtera, siapa yang tunjuk tangan? Ayo. Rakyat sejahtera dengan korupsi, mana? Ya, yang pertama rakyat sejahtera. Yang menyatakan tidak korupsi, gitu ya. Artinya sangat peduli untuk pemberantasan korupsi, siapa? Tuh, ternyata di UI ini yang lebih banyak ya. Agak berbeda dengan hasil survei tadi ya, agak berbeda dengan hasil survei. Ada 2 persoalan, ada 2 kemungkinan jawaban. Pertama, memang kalangan terdidik lebih peduli dengan masalah korupsi. Yang kedua, mantan ketua KPK berasal dari UI. Kira-kira begitu. Berhasil berarti Pak Busromo Kudas ya. Tapi Bang, sebelum dilanjutkan ke grand closing dari narasumber, ini ada survei berikutnya, skala prioritas kriteria seorang presiden ya, disuruh mengurutkan. Responden menjawab urutan paling banyak itu kemampuan, kemudian pengalaman, ketiga gaya kepemimpinan, baru yang terakhir latar belakang suku. Jadi Indonesia sudah sangat modern. Ya, silakan grand closingnya dari Pak Ganjar Pranowo. Ya, mungkin karena kalau publik melihat filosofi orang Jawa kalau dalam konteks ini ya, biasanya orang Jawa itu diminta begini sama orang tua. Ojo gumunan. Ojo gumunan. Ya. Ojo gumunan. Jangan mudah heran lah kalau lihat apa-apa, biasa aja.
Terus yang kedua, ojo kagetan. Jangan kaget. Wah, begitu jadi pejabat kaget. Buka pintu sendiri nggak bisa. Semua dilayanin, nggak bisa. Itu jangan kagetan. Jangan ojo dumeh. Jangan mentang-mentang. Maka mungkin filosofi itulah yang kemudian publik melihat kehalusan dalam memimpin. Kehalusan dalam memimpin itu mungkin memberikan banyak kenyamanan terhadap masyarakat. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, kelihatan dari penampilannya itu, oh adem, oh bisa berjalan, oh mengayomi. Dan itulah yang kemudian gaya kepemimpinan itu menjadi satu yang menarik. Tentu itu masuk poin ketiga. Nah, kemampuan itu akan diuji dari penyelesaian kasus yang ada di sini. Tapi saya kira ke depan sudah banyak bergeser seperti apa tadi yang terlihat di pertanyaan dan di teman-teman mahasiswa. Ya, kita ikuti saja zaman besok ini. Baik, terima kasih. Bang Deddy Mizwar. Kalau berbicara kriteria pemimpin, semakin berkembang peradaban ini, semakin bertambah kriteria tadi. Iya. Tapi ada satu hal yang mungkin substansi. Sebagai orang beragama, marilah kita membangun akhlak kita yang mulia dan juga orang-orang di dekat kita dan juga masyarakat kita. Nanti di tengah masyarakat yang berakhlak mulia tadi, Allah berikan pemimpin yang terbaik di antara kalian. Ini kesimpulan pendek, tetapi menambah bahwa tidak hanya pengalaman, gaya kepemimpinan dan lain-lain juga harus menjadi para pencari Tuhan. Iya. Silakan. Pak Riges. Tadi yang menarik dari survei ini, survei itu dunia ideal. Iya, dunia ideal. Kepemilian itu dunia emosional. Itu range-nya sangat jauh. Kesalahan survei Anda, Mas Kodari, tidak menyebutkan misalnya pemimpin ganteng gitu, atau rambutnya putih gitu. Saya tadi Hafiz, saudara kita dari Aceh, itu memiliki bakat-bakat emosional. Kalau dia nyalon presiden, akan kupilih dia. Ya. Perkara yang memilih cuman saya itu nasib dia. Bukan LGBT kan? Luar biasa ya, jadi tadi sudah ada disampaikan semacam kesimpulan penutup. Mudah-mudahan saya hanya mengulangi bahwa Sebentar, tangan Anda jangan kemari. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan lebih banyak kemajuan lagi, tidak hanya berdasarkan tadi ya, tapi juga banyak hal-hal yang harus diperhitungkan sebelum mencari pemimpin. Itu yang akan kita ikuti terus-menerus. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Islam Indonesia atas keramahannya, kesantunan dan kehebohannya ya. Terima kasih kepada Pak Rektor ya, Prof. Harsoyo dan semua keluarga besar Universitas Islam Indonesia. Mudah-mudahan bersedia menjadi tuan rumah acara TV One yang akan datang. Dan minggu depan kita masih bersiaran dari sini ya, dari rekaman yang akan membahas soal ini menarik sekali, khususnya menampilkan Profesor Mahfud MD, juga ada Pak Gayus Lumbun, Hakim Agung kita, dengan topik yang luar biasa. Aparat penegak hukum terjerat hukum. Oh, itu yang luar biasa. Baik, terima kasih, sampai berjumpa minggu depan, tetap di Suara Rakyat.